Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suronostion, NIM 0309172065. Di sini saya akan membahas tentang tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian Kriminal White Collar atau WCC yang diampu oleh Bunda dosen Asrina Mardia, SH, MHum. Di sini saya akan mendahului dengan latar belakang. Dalam kedudukannya, di sini saya mendapati materi tentang kejahatan dalam olahraga. Dalam kedudukannya, Indonesia sebagai negara hukum, Indonesia selalu berupaya untuk menegakkan supremasi hukum secara maksimal. Artinya, segala persoalan yang menyangkut permasalahan hukum harus ditangani dan diselesaikan sesuai dengan hukum, tanpa terkecuali, walaupun itu tidak terjadi sekarang. Saya memiliki beberapa pendapat dari beberapa ahli. Yang pertama, Muljanto tentang hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan yang memiliki submateri. Yang pertama yaitu menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan, yang dilarang dan disertai dengan ancaman atau sanksi. Submateri yang kedua yaitu menentukan kapan, dalam hal apa saja mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam. Yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Langsung saja saya memasuki tentang mini riset ini. Yang kedua itu perumusan masalah. Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka saya sendiri sebagai penulis dan peneliti merumuskan masalah itu, yaitu apakah faktor-faktor penyebab perilaku kekerasan, kejahatan olahraga sepeda motor yang menyimpang kepada arah geng motor. Tujuan penelitian saya ini untuk mengetahui faktor-faktor dan penyebab perilaku kekerasan geng motor di kalangan remaja atau di kalangan pelajar yang sedang marak terjadi saat ini. Langsung saja kita masuk di bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama, berbicara tentang kejahatan. Maka suatu yang didapat kita tangkap secara spontan adalah tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum, atau lebih sederhana lagi, kejahatan. Langsung saja kita memiliki dari beberapa ahli, yaitu menurut Santoso, kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan kekuatan fisik yang lebih besar yang ditunjukkan pada orang yang mengakibatkan orang tersebut fisiknya tidak berdaya atau cedera. Langsung saja kita memasuki tema tema yang kita bahas hari ini. Pada saya yang kedapatan kebagian pada kejahatan tentang olahraga. Di sini saya mengambil simpulan, ambil tema kejahatan olahraga sepeda motor yang menyimpang kepada arah geng motor yang sedang marak terjadi di daerah Sumatera Utara, terutama di kota saya sendiri, Batang Siantar, atau juga bisa Kabupaten Simalungun, terutama di Gang Kambuja, rumahnya WED almarhum. Pengertian geng motor menurut Daniel Anwar mengemukakan bahwa geng ini tumbuh dan berkembang di kota-kota besar. Di kota-kota besar seperti, ya kita kan Medan ini kota besar di Indonesia. Lalu menyebar kepada beberapa wilayah-wilayah kita, Medan seperti Siantar, Brastagi, Simalungun, Raya, Rantau Prapat, Sidimpuan, dan daerah-daerah lainnya. Balige. Di sini saya ngambil materi kan. Di sini kan saya mengambil faktor geng motor. Geng motor yang terjadi pada kalangan remaja. Remaja ya, saya sendiri pun remaja kan. Di sini saya mendapatkan dari riset dari Wikipedia yang menurut dari WHO. WHO mendefinisikan remaja sebagai
masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Sedangkan batasan usia remaja menurut WHO adalah 12 sampai 24 tahun. Ya, saya masih remaja di usia tenggang. Namun, jika pada usia remaja telah menikah maka tergolong dalam remaja. Sedangkan dalam ilmu psikologi tentang usia remaja dibagi menjadi tiga, yaitu remaja awal 10 sampai 13, remaja tengah atau midlaner dari 14 sampai 16. Maaf ya, bukan jungler. Yang ketiga adalah remaja akhir, yaitu 17 sampai 19 tahun. Dalam sini, Lembaga Pengadilan Amerika merumuskan bahwa orang yang sering melakukan kejahatan itu cenderung dari faktor-faktor dia saat masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa, tentang gangguan dari masyarakatnya atau dari keluarganya atau juga dari teman-temannya. Di sini berperan penting ketiga faktor tersebut, faktor keluarga, masyarakat, dan teman-teman lingkungan sekitar. Langsung saja, yang ketiga, metode penelitian. Yang pertama, saya menggunakan pendekatan metode yang digunakan dan alasannya. Metode penelitian ini adalah dengan cara melakukan penelitian secara langsung dan secara langsung. Dan kita bisa menyurvei di sosmed dan melihat langsung pada pajak-pajak Matang Siantar, atau kan saya mengambil materi di daerah saya sendiri di Padang Siantar di tengah malam. Sering terjadi balap liar, geng motor yang merisukan masyarakat. Saya sedang tidur enak-enak dengar musik sama kawan-kawan, bising suara kereta, kecelakaan, ribut, polisi mengejar, kan meresahkan gitu. Sedangkan dalam kejahatan olahraga, ini kan termasuk olahraga, sepeda motor, tapi dia menyimpang karena satu faktor biaya, satu faktor fasilitas. Ya, jangan mulu-mulu Sumatera Utara kan, disingkat saja dengan bahasa candaannya, semua urusan membutuhkan uang tunai. Jadi kita semua, maaf sebelumnya ya kan, semua harus kembali kepada dasarnya. Reformasi pemerintahan yang saat inilah tergantung pada yang sedang di atas. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa kejahatan olahraga ini banyak tersebar kepada berbagai objek-objek, bisa ke sepak bola, basket, badminton. Jadi saya mengambil yang sedang saya lihat, sering saya alami lah, karena saya sering pulang minum kopi atau nongkrong tengah malam jam 3 atau jam 2 kan. Sering terjadi itu anak-anak muda, anak remaja yang geng motor gitu meresahkan. Walaupun saya sendiri pernah mengalami hal tersebut. Jadi menurut saya pribadi itu sangat mengganggu masyarakat sekitar, mengganggu orang-orang tua yang sedang beristirahat di rumah. Tapi kalau untuk teman-teman yang masih muda gini, it's okay, no problem, just for fun. Jadi saya mengambil kesimpulan sekian dari materi yang saya sampaikan. Jadi saya langsung mengambil tentang saran. Yang pertama, kita harus, ini saran saya kepada pemerintahan yang saat ini lah, atau pengamanan lah saat ini. Yang pertama itu peningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, karena faktor kejahatan itu adalah pengangguran kan. Yang kedua itu memperbaiki sistem pengawasan untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal. Ya, faktor kembali lagi bagaimana secara meminimalisir pengangguran. Di kampung saya sendiri banyak pengangguran, termasuk saya. Terima kasih sebelumnya. Saya Ahmad Surono Stion memohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas kepada ibunda. Kepada teman-teman yang sedang melihat video saya yang upload di YouTube nanti, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.